gue Yuda. Di sini adalah podcast yang kita akan ngobrolin masalah pekerjaan gitu. Jadi kita akan kupas tuntas lah. Kalau misalnya kita memilih suatu pekerjaan, tapi mungkin kita nggak tahu journey-nya seperti apa gitu. Harus sekolahnya apa dulu, atau kita harus berteman dengan siapa sampai kita bisa mendapatkan pekerjaan tersebut gitu. Oke, di sini gue punya bintang tamu yang cukup menarik ya gitu, cukup menarik perhatian gue pengen ngundang dia sebenarnya, udah ngobrol udah lama komunikasinya. Jadi beliau adalah seorang basketball coach gitu, yang dimana dia sudah menaungi anak-anak didik dan sampai berprestasi lah ya, sampai juara juga. Oke, ada Eka. Halo Kak. Halo Eka, aduh. Jadi kita teman kuliah ya Kak? Ya, kebetulan kita teman kuliah. Iya, teman kuliah, terus baru komunikasi lagi, terus karena kita temenan di sosial media, terus gue lihat lu banyak aktivitas ngelatih basket lah Kak. Gue penasaran gitu, maksudnya pelatih basket nih, oke, orang tahu gitu, cabang olahraga manapun pasti ada coachnya gitu. Cuma gue penasaran gitu, journey-nya untuk menjadi seorang pelatih gimana sih gitu. Ini yang akan gue coba ngobrolin sama lo. Sesuai nama podcastnya, ngobrolin kerjaan. Gitu. Jadi lo bisa cerita bebas Kak gitu. Ini soal karir lo di kepelatihan basket gitu. Jadi backgroundnya gimana nih Kak? Oke, kalau untuk background sendiri ya, flashback lagi, gue awal mulai di dunia kepelatihan itu tahun 2010. 2010 sampai sekarang. Cuma waktu awalnya itu kebetulan pas baru banget gue lulus sekolah tuh. Kebetulan gue nggak langsung lanjut ke kuliah. Jadi ada waktu jeda nganggur setahun dulu. Nah itu di waktu gue nganggur itu, kebetulan pelatih SMA gue ngajakin join. Oh, iya, oke. Jadi memang sebelumnya lo sudah aktif memang basket ya di SMA. Iya, kebetulan waktu SMA itu gue kan ada ekskul di sekolah tuh, ekskul basket. Nah gue ikut ekskul basket, dan kebetulan pas lulus itu gue langsung lanjut kuliah. Jadi ada momentum gue nganggur dulu. Nah karena gue kenal baik sama pelatih gue di SMA, yang dia kebetulan aktif di klub, lagi ada kekurangan pelatih, dia ngajak gue untuk join jajal jadi pelatih basket. Oh jadi nggak sengaja si coach lo ini tuh memang karena ada spot kosong ya, tempat kosong, terus lo coba nih gitu diajak. Tapi itu based on keinginan lo dulu nggak dari awal? Maksudnya kayak memang lo, wah one day gue akan jadi coach nih gitu, misalnya gitu. Itu ada di pikiran lo nggak sih sampai akhirnya lo ketemu momen sama pelatih lo? Misalnya di awal sih nggak ada ya. Ya awalnya kayak anak-anak biasa aja ya kan. Gue cuma mikir ya gue senang main basket, terus kebetulan ada ditawarin mau daripada lo nganggur, karena gue juga waktu itu hitungannya gue masih baru-baru belajar basket. Jadi emang masih baru lah gue kecemplung di dunia basket. Terus ditawarin mau nggak lo bantu-bantu ngelatih? Ya udah, gue mau coba sekalian karena gue pengen nge-explore diri gue nih sampai mana main basketnya. Nah di situ gue sekalian ngebantu. Nah mulailah gue masuk ke dunia kepelatihan. Backgroundnya bukan yang terdidik jadi atlet. Jadi emang backgroundnya itu udah udah sekedar senang aja lah, untuk senang aja. Nah kebetulan di situ, dari situ karena gue ngerasa, gue sadar, oh gue nih nggak bisa buat jadi atlet. Nah pas gue diajakin di situ, gue punya pemikiran baru nih. Gimana kalau misalnya karena gue yang nggak sanggup buat jadi atlet karena background gue kurang bagus, gue mulailah belajar untuk menciptakan atlet itu. Emang ada jadi pergeseran, tapi kalau misalnya dari awal itu gue udah kepikiran mau jadi pelatih, enggak. Mau jadi atlet pun juga enggak. Oke. Terus yang gue juga penasaran, pasti juga teman-teman di rumah juga pengen denger Kak gitu. Journey-nya gimana sih Kak gitu? Begitu lo memutuskan, oke, gue ikut lo coach gitu. Itu lo kemana dulu? Dibawa nggak sama dia? Apakah lo ada pendidikan tambahan lagi, atau lo untuk kayak, pasti kan lu ada license ya, kayak gitu, ada license kan kayak gitu-gitu. Nah itu apakah lu, gimana sih ceritanya gitu, lu sampai lu bener-bener akhirnya official lu melatih klub atau melatih sekolah gitu? Di awalnya emang gue join dulu kan, bantu-bantu ngelatih beberapa kali dulu, sebisanya gue dulu nih. Kapan ketika gue ada waktu kosong, karena kan gue masih belum yakin kan, gue sebenarnya ini bisa atau enggak. Nah begitu gue udah mulai di 2-3 bulan, nah itu kebetulan kan emang biasanya itu ada, kalau antar klub itu
ada event yang udah pasti tuh, ada kejuaraan antar klub. Ya. Ada jenjangnya itu dari tingkat kota sampai mewakilin DKI sampai nanti ke jurnasnya. Nah, untuk event itu, untuk megang itu harus pakai license. Ya, oke. Nah, jadi karena kebutuhan itu juga, terus juga gua ada ketertarikan, ada minat juga dan kelihatannya udah mulai serius mau serius jadi pelatih, ditawarin lah, ya udah lu mau ngambil license. Nah, kebetulan waktu itu gue bikin license itu di daerah Lab School Kebayoran. Lab School Kebayoran. Yang menyelenggarakan itu Perbasi. Jadi memang langsung Perbasi. Iya, jadi langsung ada Perbasi ngadain penataran pelatih lah dulu bahasanya. Ya. Penataran pelatih lisensi C itu untuk pelatih-pelatih basic. Jadi mulai dari license C dulu. Untuk waktu penatarannya itu 3 hari kalau nggak salah. Soalnya gue udah lumayan lama tuh. Itu 2011-an lah gue punya license 2011-2010 tuh. License di penataran 3 hari, nanti setelah 3 hari itu kalau di hari ketiga license kita jadi, kita udah bisa untuk megang pertandingan yang eventnya di bawah naungan Perbasi. Entah itu untuk pertandingan sekolah atau pertandingan antar klub. Jadi gitu. Tapi kalau misalnya untuk lo baru mau mulai atau istilahnya lo pengen mulai ngelatih aja, itu tanpa license pun bisa. Cuma memang kalau untuk event-event yang seperti itu, jadi lo tidak diperbolehkan megang. Jadi kayak ini ya kehambat ya kalau lo nggak ada license ya. Iya, oke. Oh, jadi memang kalau kepelatihan itu tuh kayak ini ya kayak mungkin kayak dalam bentukannya gini secara structure license itu kayak pilot di pesawat kali ya. Jadi kalau mau naik ke Boeing kita harus sekolah lagi, mau naik ke Airbus misalnya harus sekolah lagi, modelnya kayak gitu juga sama. Kalau untuk itu sih jatuhnya ya nggak jauh beda sebenarnya kayak kita bikin SIM sih. Jadi istilahnya kayak lo pengen jadi pengendara motor nih, ya kan supaya lo dinilai layak atau enggaknya lo kan harus punya SIM kan. Betul. Nah seperti itu. Jadi kalau lo pengen jadi di kepelatihan, kalau misalnya untuk ikut event-event yang di bawah naungan Perbasi itu, ya lo harus ada license-nya dulu. Nah tingkatan license-nya itu pun juga berbeda-beda. Jadi ada C itu untuk basic, B itu untuk yang semi pro, dan A1 dan A2. Cuma gue rada lupa nih urutannya A1 A2-nya. Itu untuk pegang tim levelan timnas. Levelan timnas. Iya, kalau itu include levelan timnas, yang klub kayak yang sekarang lagi jalan tuh IBL timnas itu wajib license A1 atau A2 gue lupa. Antara itu ya. Pokoknya antara itu. Tapi kalau misalnya untuk lo megang sekolah itu license C pun udah bisa. Terus kalau misalnya naik lagi tingkatannya di SMA dan kampus itu biasanya wajib B itu yang disebut semi pro. Semi pro. Jadi misalnya kalau misalnya lo kebetulan lo handle kampus nih, gue megang kampus, nah kampus gue mau ikut kejuaraan, kalau kampus kan ada liganya tuh, ada liga mahasiswanya. Nah itu pelatihnya itu wajib minimal license B. License B, oke. Jadi memang ada tiernya gitu ya. Nah tapi kalau untuk pengadaannya itu, kalau untuk B itu tergantung dari Pengprov Perbasinya. Jadi pengurus provinsi Perbasi nanti dia ngadain, nanti mereka yang infoin ngejadwal. Ini kita bulan ini mau ada penataran B. Jadi buat yang udah punya C, lo bisa langsung daftar. Tapi itu pun dengan catatan minimal harus tahun. Lo pegang C. Jadi lo punya C, tiba-tiba dalam selang 2 bulan ada penataran license B, itu lo nggak bisa langsung join. Jadi tunggu dulu license C lo berlaku setahun. Setelah itu ada penataran B, lo boleh ikut. Kalau misalnya emang layak nanti bisa lulus B. Ada limitnya dulu yang harus dikejar ya, baru lo bisa naik lagi. Oke. Tapi itu limitnya cuma ngomongin waktu ya. Jadi kayak experience lo. Berdasarkan dari lo pegang lisensi itu lo punya pengalaman minimal setahun lah untuk pegang tim. B ke A sama setahun juga gitu? B ke A itu juga sama kalau nggak salah. Oke. Tapi kalau yang B ke A itu dia kan karena ada tesnya lagi, karena juga yang dipegang itu timnya lebih serius kan. Dia biasanya ada standarnya khusus. Iya. Nah itu biasanya di situ udah mulai keluar bahasa program latihan lah segala macem lah kalau di situ. Menu yang disajikan kita juga jadi, beda ya. Pelatih itu kalau misalnya di C itu ya lu memperkenalkan anak untuk latihan. Cuma lu belum dituntut untuk ngedesain porsi latihannya lah. Selama setahun ini lu kira-kira nih anak ini mau lo apain. Jadi misalnya dari basic
selama setahun ini target lo apa, terus lo mau bikin programnya itu seperti apa. Itu kalau yang di C itu lo belum sampai begitu. Di B lo sudah mulai memperkenalkan. Dari B ke A lo wajib sudah menguasai program. Iya. Oke. Wah, menarik ya. Gue pikir tuh kayak gini Kak, gue pikir tuh kayak sekedar ngelatih, gue punya license, udah selesai gitu. Gue bisa bawa itu sampai gue ngelatih ke semi pro, sampai gue ngelatih ke IBL dan lain-lain. Gue pikir tuh kayak cuma satu gitu. Ternyata tuh ada step-stepnya juga Kak. Ya sebenarnya kalau untuk seperti itu bisa. Istilahnya lu dengan bermodalkan license C lu untuk melatih ke kampus pun, kalau misalnya memang kemampuan lu merumpuni itu bisa. Cuma emang nanti kendalanya ketika ikut pertandingan yang di bawah itu mereka udah punya standar license-nya. Gitu. Kendalanya di situ aja. Itu tuh nanti disubmit ya? Disubmit ya. Biasanya begitu pemberkasan tuh ketika pendaftaran kan langsung tuh kita masukin data peserta, terus juga pelatihnya siapa, minimal license-nya apa, itulah persyaratan ininya. Oke. Nah, terus gue kan sekarang juga ngelihat ya, Kak, gue nonton IBL gitu, pertandingan-pertandingan, kayak mereka tuh banyak ngedatengin pelatih-pelatih dari luar juga kan ya. Nah, itu sistemnya juga sama gitu, ada standar buat kepelatihan gitu kalau dari luar. Dan mereka juga sistemnya sama gitu, maksudnya kayak A, B, C gitu sama. Iya, kalau itu jadinya rada beda. Kalau misalnya di Indo itu kita kan pakai di bawah naungan Perbasi. Nah, jadi license-nya itu yang mengeluarkan Perbasi. Kalau yang untuk internasional itu antar negara itu mereka di bawah naungan FIBA. Jadi license-nya ya beda lah. Istilahnya kayak SIM kita sama SIM luar kan beda kan itu. Oke, berarti si FIBA ini sudah mengeluarkan license ke pelatih luar, tapi mereka sudah tidak usah mengikuti program yang untuk under Perbasi ini. Gitu. Karena mereka dianggap lebih diakuin lah ininya. Karena organisasinya kan dunia kan yang di-handle sama mereka kan. Dan itu mereka juga berlaku ke semua negara ya? Bisa ke semua negara. Makanya biasanya kalau misalnya pelatih dari luar itu ya pasti mereka udah pasti lolos duluan. Karena udah ada pegangan license-nya. Oke. Sama dilihat track record dan lain-lain ya. Betul. Gitu ya. Oke. Itu jadi untuk kepelatihan timnas, IBL yang berbasis klub gitu, itu sama aja ya? Treatmentnya sama ya berarti? Iya, treatmentnya sama. As long itu memang under Perbasi? Iya. Gitu. Oke. Nah, kan tadi lu bilang nih Kak, lu tuh sebenarnya nggak sengaja gara-gara mantan coach lo ngajak lo nih ceritanya kan, buat ayo lo mau ikut gue nggak, tertarik nggak gitu kan ke pelatihan gitu. Kalau misalnya Kak, teman-teman di rumah nih ya, misalnya ada yang interest mau ikut nih jejak lo nih gitu, mau coba ke pelatihan basket, mereka tapi bukan case-nya adalah mereka tidak kebetulan karena lu diajak sama coach lo gitu. Jadi mereka mungkin mau sendiri tapi mungkin ada masih bingung gitu. Tapi gue harus kemana ya? Gue harus kemana? Apakah gue harus datang ke Perbasi langsung atau apa? Itu lo ada tips nggak Kak buat maksudnya teman-teman yang memang mungkin gue nggak banyak koneksi di kepelatihan gitu. Tapi gue mungkin ada ada harapan gue pengen terjun ke kepelatihan basket atau mungkin di bidang olahraga lain. Tapi kan kita di sini spesifik kita ngomongin basket gitu. Dari lo ada tips nggak Kak? Kalau mereka yang benar-benar belum ada koneksi nih ceritanya, tapi mereka interest ke sana gitu. Oke, kalau misalnya untuk itu ya sebenarnya kayak sekarang kan eranya udah mulai era digital ya. Kebetulan Perbasi sendiri pun juga mereka punya akun IG-nya. Jadi kalau misalnya emang karena di lingkungan gue nggak ada yang kenal orang-orang basket yang terjun langsung di Perbasi, lo bisa DM langsung ke Perbasi, lo tanya info untuk penataran pelatih itu kapan, terus persyaratannya apa aja, lo bisa japri ke sana. Atau kalau misalnya lo tinggal di Jakarta, kayaknya udah hampir semua sekolah itu di-handle sama pelatih-pelatih yang udah di bawah naungan Perbasi. Dan terus juga kebetulan di Jakarta ini klub amatir kan banyak. Ya benar. Jadi istilahnya kalau lo bingung ya lo bisa samperin aja tempat-tempat gor olahraga tuh biasanya yang latihan-latihan klub tuh bisa ditanya aja ke situ. Biasanya karena klub itu udah mayoritas semua udah pasti naungan Perbasi. Kalau klub dulu gue ini Kak, sempat join di Scorpio ya? Scorpio, klub lama yang di Kampung Melayu. Otista, Mas Budi itu. Iya. Itu ya contohnya gitu ya, maksudnya kita datang aja untuk nanya informasi aja. Tanya gitu. Tanya. Kalau kayak gini, pelatih basket tuh sebenarnya basicnya tuh kayak nyantai kok. Mereka tuh kayak ya temen nongkrong, karena biasanya bukan orang yang di kantoran. Mereka tuh orang lapangan. Jadi untuk ngobrol tuh
fine aja, Iya, asik-asik iya, aja iya, sih. asik-asik, iya, Yang penting sopan aja, jangan datang-datang, woi, nggak mungkin juga kan. Santai-santai aja, ajak ngobrol. Tapi pas lagi mereka lagi santai, Iya, istilahnya, iya. pas selesai jam ngelatih, mereka lagi duduk atau mereka mau ngelatih, diajak ngobrol, pelatih-pelatih biasanya pasti ini kok terbuka. Itu memang istilahnya buat tambahan informasi lah ya. Cuma kalau untuk awal sih sekarang juga kita udah shifting era digital dan lain-lain, ya udah tinggal ini aja, chat aja, minta cari aja informasi. informasi. Iya benar. Oke. Terus nih Kak, ini sebenarnya apa ya? Gue pengen coba nanya juga nih kalau nih gitu, bahwa memang bahwasannya ini kan adalah professional job ya jatuhnya gitu. Sesuai sama apa tema podcast ini juga karena di sini juga salah satu yang akan gue tanyakan adalah Kak, lu udah berkeluarga kan Kak? Ya kan ya, udah berkeluarga. Gimana sih Kak perspektif lo dengan professional job yang lo punya sekarang, masalah income, lo tidak perlu menyebutkan income lo berapa, tapi masalah income dengan kepelatihan lo ini bisa nggak sih nge-cover hidup keluarga? Misalnya lo udah ada istri, anak satu atau anak dua gitu. Kalau misalnya kita dedicate untuk hanya melatih basket aja, oke nggak sih Kak? Ini perspektif lo ya gitu. Karena kan gue nggak tahu nih income-nya berapa. Cuma mungkin gue coba cari-cari informasi. Mungkin adalah 1-2 yang gue tangkap ya. Oh segini sebulan misalnya gitu. Karena sistemnya sebenarnya harusnya sama ya, gaji ya, ya kayak salary ya, gitu sistemnya. Nah itu menurut lo, perspektif lo ini oke nggak sih Kak kalau misalnya kita dedicate di sini gitu, di kepelatihan ini gitu. Ini kita bicara dari level tadi yang lo sebutin, ada C, ada B, ada E gitu. Itu gimana Kak? Gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk salary ya, semua itu tergantung di mana tempat lo ngelatih ya. Jadi semakin profesional tempat lo berada, income-nya juga semakin bagus. Semakin profesional organisasinya, pasti semakin bagus. Cuma memang kalau misalnya untuk yang masih di levelan sekolah atau klub-klub amatir, biasanya kurang. Tapi kalau misalnya lu berada di tempat yang company gede atau klubnya yang klub besar, itu lumayan. Biasanya terus juga banyak di sekolah-sekolah internasional. Kalau untuk berkeluarga cukup lah. Tapi ya sebenarnya kan balik lagi kan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Semua nara ya kan. Bener. Gaya hidup lah yang menentukan. Mau berapa gaji lo, kalau misalnya gaya hidup lo tinggi juga susah. Oke. Ya ini gue penasaran Kak gitu. Penasaran karena kan ya di lingkungan gue tuh ya coach ada beberapa gitu. Cuma gue yang dekat sama lo nih Kak, gitu. Makanya gue pengen tahu gitu lo gimana sih, apalagi kita juga maksudnya udah pada lu udah lulus kuliah, lu udah berkeluarga, gue udah berkeluarga gitu ya. Cuma pengen tahu gitu Kak ya kan, pengen tahu. Kalau misalnya lu bilang aman ya gue sih sebenarnya bersyukur ya. Ya biar populasi coach di Indonesia ini juga nggak kekurangan gitu loh Kak ya kan. Karena kan kalau ngelihat di IBL kan coachnya kan itu lagi transfernya kan. Ya kan misalnya dari SM ke itu aja regulasinya biasanya. Mana tuh perputaran coachnya. Iya. Gitu loh. Ya itu yang gue lihat fenomenanya gitu. Sebenarnya gini ya. Kalau kelebihannya di dunia kepelatihan ini, jam kerja kita bisa diatur sendiri. Bisa kita yang ngatur, bisa kita sesuaikan. Terus juga biasanya jam kerjanya itu udah kebaca kok. Kalau misalnya untuk anak sekolah atau klub itu di hari biasa ya, dari hari Senin sampai hari Jumat itu jam latihan efektif itu dari jam 4 sampai jam 6. 4 sore kan? 4 sore sampai jam 6. Kadang ada beberapa yang bisa sampai ngambil sampai jam 6, jam 8. Oh, karena tuh mereka kan dulu, besoknya masih sekolah. Sama kadang ada yang mereka pulang sekolahnya sore. Tapi biasanya jam amannya itu ada di jam 4 sampai jam 6. Ada juga yang jam 6, jam 8. Cuma kadang ada beberapa sekolah internasional yang lo bisa ngambil jam itu di jam sekolah. Oh. Jadi kalau ada untuk sekolah jadi kayak ini Kak, jadi kayak lu punya kelas. Iya, jadi kayak mungkin jadi kayak penjaskes tambahan. Bukan ekskul lagi kalau di sekolah internasional. Beberapa sekolah internasional itu jadi kayak kelas ya? Iya, jatuhnya kayak kelas basket. Jadi untuk tim basketnya itu biasanya lo boleh ngambil di jam pelajaran. Jadi entah jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 sampai jam 2 itu boleh. Menarik nih, gua baru dengar. Gua baru dengar. Maksudnya malah jadi kayak kelas ya? Iya, kalau di beberapa sekolah, apalagi kayak misalnya sekolah-sekolah internasional atau memang yang sekolah sudah
backgroundnya itu sekolah atlet. Iya, iya. Itu biasanya mereka untuk ngelatih, ya lo lebih fleksibel waktunya. Nah, jadi tinggal balik lagi, lo berdirinya di mana. Iya, iya. Jadi semakin banyak jadwal lo ya semakin besar income lo, itu aja. Terus sama semakin serius cara kepelatihan lo, standar, semakin tinggi standar lo lah. Dari kitanya juga nih balik lagi, kadang ya kitanya juga ngelatihnya sembarangan, pengennya digaji gede, kan nggak masuk akal juga, orang juga malas ya kan. Jadi balik lagi lah, kalau lo pengen punya pendapatan besar di kepelatihan, ya tolong lebih serius, attitude lebih dijaga ya kan. Betul. Pasti orang juga yang nge-hire juga nggak segan gitu. Pasti lu bakal dapat tempat yang bagus gitu. Benar sih. Setuju. Karena apapun pekerjaannya, apapun kita ada di lingkungan manapun dengan teman-teman tuh attitude nomor 1 sih. Iya, itu yang akan nolong kita sih gitu. Oke, ini menarik banget gitu sama apa ya kayak suka duka deh Kak gitu. Ini kita masuk segmen terakhir nih. Gue pengen tahu suka duka lu selama ke pelatihan basket tuh gimana gitu. Maksudnya apakah memang lu kayaknya banyak ini ya, kalau gue lihat tuh lu banyak level sampai SMP ya kayak banyak ya. Lu banyak murid lo. Iya, banyak murid lo. Terus gue lihat lu kayak ngangkat-ngangkat piala ya kan. Gue lihat kayak nonton bola menang champion gitu kan istilahnya kan. Padahal maksudnya ini kelasnya masih yang skupnya masih yang sekolah gitu ya. Tapi lu bangga gitu kan dengan itu kan. Nah, gue pengen tahu Kak gitu di sini tuh suka dukanya apa sih Kak gitu. Maksudnya lu banyak sukanya kah atau banyak dukanya kah gitu. Silakan lu boleh cerita lah gitu. Oke, kalau dibahas suka duka ya. Pertama yang paling penting kan emang ya kita harus enjoy dulu nih. Betul. Di kerjaan kita harus nikmati dulu. Betul. Kita jangan mikirnya ini nih kerjaan, ini nggak bakalan enjoy. Suka dukanya pasti ada ya nggak. Kalau untuk duka dulu kali ya duka. Kadang yang jadi duka itu gini. Di basket ini kan kita bergelutnya sama anak murid ya, anak didik ya. Kadang orang tua yang jadi masalah. Obsesi orang tua untuk anak terlalu tinggi. Jadi orang tua punya ekspektasi sendiri nih. Sementara levelan anaknya nggak di situ. Jadi istilahnya karena obsesi orang tua, akhirnya anaknya yang jadi beban dan kita di kepelatihan jadi kepus. Biasanya jadi orang tua itu cuma taunya standar anak itu menang atau enggak. Nah, itu yang jadi masalah. Yang sering jadi suka dukanya pelatih itu gitu. Jadi istilahnya gini. Karena sesimpel gini ya Kak ya, kalau misalnya kita pulang tanding, menang nggak? Gitu ya kayak cuma gitu ya, menang nggak? Apa kalah? Nah itu kadang yang jadi permasalahan kita itu di situ. Ketika kita udah masuk musim pertandingan itu bisa jadi beban kita di kepelatihan. Apalagi istilahnya ngelihat amunisi tim kita. Belum lagi nanti ada trouble lagi nih, Kak kok anak gue mainnya menitnya segini. Tapi sementara kita ada satu tuntutan lagi, kita harus menang. Jadi rada repot nih. Kadang karena materi tim kan nggak selalu dapat tim superior. Betul. Ada kalanya kita itu dapat tim yang ya emang yang B aja atau bahkan di bawah rata-rata skillnya. Tapi yang jadi permasalahan tuntutan orang tuanya, gue pengennya anak gue begini, gue pengennya anak gue begini. Sementara anaknya emang nggak merumpuni gitu. Itu kadang jadi istilahnya kadang tuh komplainan orang tua ke hal itu. Terus kadang gini, kayak kalau gue pribadi di dunia kepelatihan gue terkenal pelatih yang galak dan tegas. Karena ya gue punya target, gue pengen tim gue juara ya kan. Jadi otomatis gue rada galak lah. Gue rada tegas orangnya, rada nge-push untuk tim gue ya. Jadi ketika apa yang gue minta lo nggak ngelakuin maksimal mungkin, gue ngeliatnya lo masih ngelakuin cuma 10% ya pasti gue sedikit lebih marah. Dan kebetulan kepelatihan ini kan kita orang lapangan. Di pertandingan itu suara penonton kenceng. Belum lagi kadang ada beberapa event yang kita ketutup sama suara speaker. Jadi pelatih basket itu pasti biasanya suaranya kenceng. Nah kadang orang yang nggak ngerti nganggapnya lain, ini pelatih galak-galak mulu. Padahal nggak begitu. Karena kita terbiasa di lapangan ketika pertandingan itu kenceng suara kita, di latihan juga karena kita di lapangan terbuka udah pasti suara kita kencang. Cuma orang nganggap pelatihnya marah-marah nih. Berarti lu kalau nonton konser temen lu pasti nengok Kak, lu panggil? Pasti. Udah pasti kalau itu. Karena gue pernah punya pengalaman nih, kalau misalnya gue di kanan
anak gua di sebelah kiri, kirinya kiri ujung lagi, ujung lapangan. Udah gitu kan lo harus mobile kan, ya kan? Iya, karena kan gua nggak bisa mobile sampai masuk ke bench orang, karena kan ada batas bench kan. Kayak bola ya? Iya, kayak bola. Gitu iya, kita punya batasnya kan. Nah, belum lagi situasi kondisi stadion lagi penuh tuh. Ditambah lagi ada suara speaker. Kebetulan gua teriakin, anak yang di ujung dengar. Berarti suara gua masih nyampe ke situ. Iya, oke. Ya, paling itulah kalau misalnya masalah Tapi Kak, kalau misalnya dia sama nggak sih kayak bola Kak? Lu di lapangan, lu melakukan hal yang mungkin kurang menyenangkan, lu bisa dikeluarkan wasit gitu, lu nggak boleh ada bench, boleh? Iya, kayak gitu, sama? Bisa. Kalau misalnya di basket tetap ada. Kayak technical foul-nya ya? Iya, ada technical-nya. Itu biasanya ada 2. Pokoknya technical foul itu ada technical by coach. Jadi ketika pertandingan, ketika ada technical by coach, ya technical 2 kali technical, ya pelatihnya harus keluar. Sorry kalau salah ya, soalnya habis COVID ya kan, udah lama nggak tanding ya. Udah banyak peraturan yang baru juga. Sorry kalau kemarin lu ngomongin pandemi kemarin gitu, ya pasti kayaknya basket juga udah mulai stop dulu kan gitu kan, maksudnya rehat dulu karena harus pada di rumah kan gitu kan. Itu duka juga berarti kayak kemarin. Wah, itu duka seorang bapak ya. Duka paling intinya di situ sebenarnya. Jadi duka paling inti itu ya pas kemarin lah kita, gue inget banget 2020 awal tuh Februari mau ke Maret, COVID datang ke Indonesia. Padahal lu punya jadwal pertandingan banyak dan sebelumnya gue lihat lu manusia cukup padat ya. Iya, waktunya. Kebetulan dulu tuh sebelum pandemi itu saya libur hanya hari Minggu, Pak. Itu kalau misalnya lagi nggak ada jadwal pertandingan. Itu dari Senin sampai Sabtu padat. Malah ada yang beberapa hari gue bisa ngambil 2 sesi sampai 3 sesi. I see. Nah, setelah pandemi datang nih, alhamdulillah Pak. Menganggur sekanggur-nganggurnya. Karena yang jadi masalah di waktu pandemi itu kan, kita mau latihan nih, timnya setuju, lapangannya kita nggak dapat. Benar. Atau lapangannya dapat, orang tuanya belum tentu ngasih. Nah, itu. Jadi itu duka pelatih itu paling berasa di situ. Jadi ya kita terpaksa vakum karena keadaan. Vakum terus lo jualan kura-kura. Wah, waktu pandemi palu gak ada palu basah lah. Apa lo mau gua ada, apa lo mau gua bisa pokoknya. Tapi ya intinya kan sekarang udah alhamdulillah udah balik normal, terus gue lihat lu juga udah ada aktivitas balik lagi ngelatih ya gitu ya. Terus semoga lu banyak nyiptain lah Kak gitu. Lu galakin tapi dia jadi atlet yang baik gitu lah. Nggak apa-apa kan gitu, selama emang tujuannya itu gitu. Oke. Menarik. Oke, paling ya yang itu yang kita bisa ngobrolin nih Kak. Tapi gue nanti one day kita ngobrol lagi lebih deep lah Kak ya gitu. Siap. Keren tapi lo sosok yang bisa gue ceritain lah ke teman-teman dan semua di sini juga bisa ngelihat gitu, inilah journey seorang pelatih basket gitu, gimana sih caranya kalau memang dari kalian juga ada minat gitu ya, minat buat ikut dunia kepelatihan gitu, step-step awalnya tadi Eka udah sebutin ya. Terus kalau mungkin boleh nggak Kak nih kalau misalnya lo share IG lo kalau ada yang mau nanya-nanya gitu? Oh boleh ya. Ada yang nanti kita edit di sini. Di sini ya. Iya. Nanti kita edit di situ. Nanti boleh teman-teman, Eka udah ngizinin kalau misalnya mau nge-DM untuk step-stepnya gimana sih gitu untuk dunia kepelatihan di basket khususnya ya gitu. Oke, Kak, gue thank you banget. Siap. Terima kasih banyak lu udah jauh-jauh ke sini gitu. Gue tadi di depan gue kaget gitu loh. Tiba-tiba nongkrong gitu di pinggir udah nyampe gitu. Gue yang telat. Oke, thank you banget ya. Salam keluarga, istri semua. Siap, salam. aman. Gitu. Oke, teman-teman, sekian dulu podcast ngobrolin kerjaan ini. Sehat-sehat terus buat kalian, sukses terus. Terima kasih.